Budaya Indonesia kaya akan keindahan dan keragaman yang tercermin dalam berbagai tradisi dan seni. Budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, kita akan kehilangan arah. Salah satu warisan budaya yang menonjol yaitu Jarang Kepang, sebuah seni pertunjukan yang memadukan tarian, musik, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Jarang Kepang yang sering disebut juga kuda lumping menggambarkan semangat kebersamaan, keberanian, dan keajaiban dalam setiap gerakannya. Para penari yang menunggangi kuda yang terbuat dari anyaman bambu ini sering sekali memasuki keadaan trance dan menciptakan suasana magis yang memukau penonton. Sabtu 16 November 2024, kami berkumpul di Fakultas Ilmu Budaya akan berangkat ke Sanggar Paguyuban Brotoseno yang berlokasi di Patumbak, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Perjalanan kali ini akan ditempuh sekitar 30 menit. Jarang Kepang atau disebut juga kuda kepang merupakan tarian yang menggambarkan sekelompok panglima berkuda yang akan mengiringi seorang ratu untuk memasuki kerajaan. Sejarah tari kuda lumping atau Jarang Kepang masih diselimuti banyak versi yang beredar. Salah satu kisah yang dipercaya menurut Sanggar Paguyuban Brotoseno menyebutkan bahwa tarian ini adalah simbol perjuangan. Di balik setiap gerakan kuda lumping tersimpan cerita Sunan Kalijaga dan Raden Pata bersama pasukannya yang dengan gagah berani mengusir penjajah dari tanah Nusantara. Nama saya Hadi Suwanto. Saya di Paguyuban Brotoseno sebagai penasehat, pembimbing, sekaligus sesepuh. Tapi kalau dibilang sesepuh ya kurang tua, sebagai pembimbing dan penasehat. Jadi kalau mengenai yang namanya kesenian Jaranan Kepang, itu dari zamannya para Sunan Kalijaga itu udah ada, dan tariannya kuda kepang itu mengkisahkan para prajurit menunggangi kuda. Jaran itu kalau orang Jawa kalau diartikan kuda. Sebenarnya kalau di kesenian Jaranan Kepang ini itu nggak jauh beda sih seperti kesenian wayang kulit, ketoprak, ludruk. Cuman membedakan kalau udah ke Jaranan Kepang ini kita mengikut sertakan yang namanya jin korin, endang. Itu aja yang membedakan. Tapi kalau untuk isi cerita lakonnya itu ya sama sih, menceritakan tentang kerajaan ya, seperti kerajaan Majapahit. Tapi kalau lakonannya itu tetap ada ceritanya, ada lakonnya dari kerajaan. Yang seperti yang kami ciri khas untuk yang di Brotoseno itu 7 panglima dan 1 ratu. Jadi artinya 7 panglima itu mengiringi sang ratu untuk memasuki kerajaan, dan 7 panglima itu bertanggung jawab atas keselamatan sang ratu sampai duduk di singgasana. Jadi setelah sang ratu udah duduk di singgasana, tugas panglima itu selesai dan kembali ke posisinya masing-masing. Karena kehadiran sang ratu itu, rakyat itu berpesta. Jadi semua
para kesatria itu diundang untuk meramaikan kembalinya sang ratu. Jadi para kesatria itu menunjukkan keahliannya masing-masing, seperti tahan terhadap api, makan bara, dan itu semua itu dilakukan oleh Jin Korin. Itulah peran sebagai kodam. Jadi setelah udah rakyat masyarakat bahwa si kesatria udah menunjukkan skillnya masing-masing, baru proses penutupan dan penetralan itu dilakukan oleh Dampu Tengah. Jadi proses pemulangan kodam itu macam-macam. Ada yang diputar, ada yang pakai kuda, ada juga yang ya pulang biasa aja gitu, yang ya pakai kemenyan, wangi asap kemenyan. Jadi setiap kodam itu permintaannya itu ya macam-macam, nggak semua sama. Ada yang minta diputar, digendong diputar. Ada juga sebelum dia dicambuk dia belum mau pulang. Ada juga dia kalau dia sebelum makan bara dia juga belum mau pulang. Setelah udah terpenuhi syaratnya semua itu, kodam itu baru pulang enak gitu. Jadi nggak ada sangkutan ke wadahnya itu tadi. Jadi untuk proses pengisian kodam atau endang, caranya itu berbeda, masing-masing itu banyak caranya. Tapi kalau cara kami melalui proses zikir. Dari proses zikir itu disitulah turun endang itu tadi. Dan untuk menyesuaikan energi wadah atau tubuh badan yang bakal ditempati kodam itu, dari proses dasar memandikan anak wayang sampai proses zikir itu berjalan sekitar 2 bulan. Kami hanya untuk meneruskan, supaya untuk melestarikan kesenian kuda kepang ini supaya tidak mati. Jadi banyak sih paguyuban kalau di Medan ini banyak paguyuban kuda kepang. Ya, salah satunya paguyuban kami Brotoseno. Perkenalkan, nama saya Abdi, kedudukan saya sebagai Ketua Paguyuban Brotoseno. Properti yang digunakan cambuk, kepala barong, topeng ganong, celeng atau babi hutan, dan 7 kuda. Untuk alat musik yang digunakan gong, saron, pelok, demung, dan gendang.
Nama saya Ilham Kurniawan, peran saya Panglima 1. Nama saya Ranti Puspita, peran saya sebagai Ratu. Nama saya Afsal Sastranta Mana. Sebelum saya melakukan pertunjukan, saya tidak ada merasakan apa-apa. Selesai pertunjukan, badan saya pegal-pegal semua, sakit semua. Sebelum melakukan pertunjukan rasanya biasa aja. Tapi setelah melakukan pertunjukan, badan saya jadi lemes, sakit-sakit, capek. Sebelum melakukan atraksi saya, ya nggak apa-apa. Tapi sesudah melakukan atraksi, di badan tadi pegal-pegal.